Punya rumah dengan area balkon sekeren ini pastinya enak ya. Apalagi langsung berdampingan dengan area ruangan keluarga di lantai 2. Kalau rumah kamu hadap ke timur akan lebih keren lagi nih. Matahari pagi bisa masuk ke rumah dengan leluasa loh kak. Dan selain itu, di lantai dasar Gede juga sudah siapkan satu lagi area ruangan duduk yang super keren seperti ini. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita lihatin aja yuk kak. Seperti tadi Gede katakan, di lantai dasar ada satu ruangan utama yang besar yang berdampingan dengan area dapur di bagian sampingnya. Di belakangnya akan ada area kamar tidur utamanya ya kak. Jadi di lantai dasar ada satu kamar tidur. Berpindah ke lantai 2, Gede sudah siapkan 2 buah area kamar tidur di bagian belakang kiri rumah. Kemudian akan ada area ruangan keluarga di lantai 2 yang langsung berbatasan dengan area roof teras yang ada di bagian depannya. Supaya lebih jelas kita lihat tampak depannya ya kak. Nah, ini adalah tampak depan rumah 5x12-nya. Siapa yang nyangka ya kak, rumah di tanah 5x12 dilihat dari depan bisa sekeren ini. Jadi akan bahas detail-detailnya ya kak. Pada bagian lantai 2-nya, Agandasista bisa lihat ada penggunaan panel conwood yang berdampingan dengan sebuah jendela siku besar yang menerangi bagian tangga di desain rumah hari ini. Kalau kita bergerak dan bergeser ke arah lantai dasarnya, di bagian depan kiri rumah, Gede memberikan pasangan dinding batu alam di atas jendela yang juga dari arah ruangan tangga yang ada di bagian belakangnya. Pada desain rumah kali ini, karena lebarnya hanya 5 meter, akses dari jalan menuju ke dalam rumah hanya melalui pintu carport yang ada di depan kanan ya. Untuk ukuran carportnya adalah 3x4,5 meter, yang pada video kali ini Gede berikan simulasi pembukaan pintu carportnya nih. Pintu yang bisa dilipat ini akan banyak menghemat space, sehingga saat Agandasista membuka carportnya tidak akan ribet dan memakan tempat yang banyak. Berlanjut dari bagian carport, di bagian belakangnya itu ada pintu utama yang masuknya menyamping ya, jadi privasinya lebih terjaga. Kemudian di bagian depan kiri rumah akan ada area taman yang Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,5 meter, dimana di belakangnya seperti Gede katakan ada bukaan jendela yang dari arah ruangan serbaguna yang posisinya di bagian bawah tangganya. Kalau kita lanjut lagi ke bagian yang lebih dalam, sebelum masuk ke rumah akan ada teras mungil yang Gede buat dengan total ukuran 2x2 meter yang bisa Agandasista gunakan untuk menerima tamu di bagian depan rumahnya. Nah, setelah kita melihat keseluruhan bagian depan rumah, Gede mau ajak Agandasista untuk masuk yuk. Udah gak sabar nih mau kasih lihat ruangan duduk di lantai dasarnya. Wih, apa tuh ya, ada biru-biru, keren kayaknya tuh. Sesaat Agandasista masuk ke rumah akan diterima di ruangan utama yang berukuran 3x3,5 meter. Itu tepat di bagian samping meja makan adalah pintu ke kamar tidur utama, diikuti dengan pintu geser di sampingnya menuju ke ruangan servis. Kalau kita berdiri dari arah ruangan makan, tepat setelah dari pintu masuk di sebelah kanan akan ada area tangga yang akan membawa Agandasista ke lantai 2 rumah ini. Kita lihat satu-satu, kita mulai dari area ruangan keluarga yang ada sofa biru imut-imutnya ini. Area ruang keluarganya Gede buat dengan ukuran 3x2,75 meter yang Gede ambil konsep warnanya ini warna biru. Bisa dilihat di bagian sofa dan meja TV-nya. Kemudian dari arah ruangan keluarga, kalau kita ke belakang akan ada area makan berukuran 2,2 dikali 1,75 meter yang kembali Gede gunakan warna biru di bagian kursinya untuk mengimbangi warna yang sudah ada di bagian ruangan keluarganya. Dari arah ruangan makan kita akan menuju ke kamar tidur utamanya ini ya kak. Kamar tidur utama yang sudah dilengkapi dengan ranjang yang super empuk yang bikin pengen loncat ini Gede buat dengan ukuran 3x3 meter yang sudah dilengkapi dengan kamar mandinya sendiri. Ukuran kamar mandinya adalah 2x1,5 meter, di mana kamar mandi ini memiliki 2 pintu ya kak. Untuk kamar mandinya nanti akan Gede bahas lebih detail ya. Sekarang kita kembali dulu ke area kamar tidur utamanya. Lalu kita akan menuju ke bagian ruangan tengah rumah untuk bersiap-siap melihat area dapur yang sudah Gede desain
berdampingan dengan area ruangan makan di desain rumah hari ini. Berada tepat di bagian samping dari ruangan makan, ini adalah area dapur yang Gede buat dengan ukuran 2 x 2,5 meter. Memang ukurannya tidak terlalu besar ya kak, namun supaya membuat dapurnya berkesan asri, di bagian sampingnya Gede tambahin deh 1 buah area taman mungil. Ukuran tamannya sendiri adalah 2 x 1,5 meter yang selain berfungsi untuk membuat dapurnya berkesan asri, juga sebagai filter udara karena tepat di bagian belakang dari taman ini akan ada area kamar mandi ya kak. Nah, kamar mandi ini adalah kamar mandi yang sama yang tadi kita lihat dari arah kamar tidur utamanya. Sengaja Gede buat kamar mandinya punya 2 pintu supaya kalau malam Aganasita mau ke kamar mandi tidak perlu mutar melalui dapurnya. Namun Gede juga tahu ada sobat gudang desain yang kurang suka kalau Gede menggunakan 2 buah pintu seperti ini. Jadi nanti Aganasita tinggal sesuaikan lagi dengan selera masing-masing ya. Gede berikan alternatif desainnya, Aganasita yang menentukan hasil akhirnya. Nah, setelah kita melihat area kamar mandi, area taman, dan area dapur, kita mau siap-siap naik ke atas nih kak. Tapi sebelumnya Gede mau kasih lihat tepat di bagian bawah tangga terbentuk satu ruangan yang bisa kita manfaatkan yang memiliki total ukuran 2 x 3 meter. Kalau kalian mau manfaatkan ruangan ini jadi ruangan apa? Coba nanti tulis di bawah ya. Sekarang kita langsung naik yuk kak. Memiliki total ukuran 2 x 3 meter, ini adalah area tangga untuk menuju ke lantai 2. Di lantai 2 Gede sudah siapkan lagi ada 2 buah area taman indoor, yang salah satunya berada tepat di sebelah kanan dari area tangga ini nih kak. Area taman yang pertama ini Gede buat dengan ukuran 1 x 1,5 meter yang berfungsi juga sebagai bukaan jendela dari kamar tidur anak yang pertama yang ada di belakangnya. Selain untuk penerangan ke kamar tidur anak yang pertama, area tamannya ini juga akan berfungsi sebagai penerangan menuju ke bagian ruangan tangganya. Jadi taman ini berfungsi untuk 2 ruangan ya kak. Nah sekarang kita lanjut, kita lihat area ruangan duduk keluarga yang ada di lantai 2-nya ini. Menjadi area yang diunggulkan pada desain rumah hari ini adalah area ruangan keluarganya yang berdampingan dengan area roof terrace yang ada di depannya. Area ruangan keluarga yang kedua ini Gede buat dengan ukuran 2 x 3 meter ya kak. Kemudian kalau Aganasita terus ke belakang, di sebelah kanan kamera ini ada 2 buah pintu ke kamar-kamar tidur anaknya. Sedangkan di sisi seberangnya akan ada pintu menuju ke area laundry di desain rumah hari ini ya kak. Kita akan lihat dulu kamar tidur anak yang pertama. Nah ini adalah bukaan jendela yang mengarah ke bagian taman yang ada di dekat area tangga tadi. Kamar tidur anak yang pertama ini Gede buat dengan total ukuran 2 x 3 meter. Apabila Aganasita merasa Kak Gede panjangnya bisa ditambahin dikit nggak? Area taman yang di depannya masih bisa dikecilin sedikit ya kak. Berlanjut ke bagian berikutnya, dari kamar tidur anak yang pertama, kalau kita keluar dan loncat ke seberangnya, langsung deh kita akan tiba di area laundrynya ini kak. Seperti yang Aganasita sudah lihat, itu di bagian atasnya tadi Gede berikan lagi penutup solar flat, supaya kalau lagi ada acara keluar, jemuran yang belum diangkat masih tetap aman di dalam rumah. Untuk Aganasita yang mau tahu berapa sih Kak Gede perkiraan membuat solar flat itu, Gede sudah berikan linknya di deskripsi video untuk Aganasita siapkan dananya. Nah dari arah area laundrynya kita kembali menuju ke bagian belakang rumah untuk melihat area kamar tidur anak yang kedua ini. Untuk kamar tidur anak yang kedua, Gede buat ukurannya sama dengan yang pertama tadi, yaitu 2 x 3 meter. Tepat di bagian samping dari kepala ranjang, tentunya Gede harus siapkan lagi bukaan ya kak. Oleh karena itu, Gede taruh deh tuh taman indoor kedua yang berada di bagian lantai atasnya ini. Kalau dari area kamar tidur anak yang kedua ini kak, posisi tamannya berada tepat di sebelah kanannya. Area taman ini pula menjadi peralihan antara area ruangan lain dengan area kamar mandi yang berada di bagian sampingnya tuh kak. Untuk area kamar mandi di lantai 2 ini Gede buat dengan total ukuran 1,5 x 1,5 meter
yang seperti biasa masih bisa diperbesar ya kak, dengan mengecilkan area taman yang ada di depannya ini. Nah sekarang saatnya nih kak, kita lihat area ruangan duduk keluarga di lantai 2 yang langsung terhubung dengan area roof teras atau area balkonnya. Memiliki area ruangan keluarga di lantai 2 yang berbatasan langsung dengan area balkon di bagian depannya pastinya menjadi idaman kita semua ya kak. Atau paling enggak ini idaman gede banget deh. Karena pastinya enak nih kalau buat kumpul keluarga di lantai 2, kita bisa menyatukan kedua ruangan dengan membuka pintu lipatnya. Untuk area roof terasnya sendiri atau balkonnya ini dibuat dengan total ukuran 3 dikali 3 meter. Dimana di bagian atasnya Gede sudah berikan lagi kanopi solar flat 12 mili sehingga nggak takut kehujanan deh kalau lagi asik kumpul sama keluarga atau sama teman kalian. Di area roof teras ini Gede sudah sediakan 4 kursi dan sebuah coffee table ya kak. Dan area roof terasnya sendiri ini berdiri tepat di atas bagian carportnya. Nah bagaimana nih desain area roof teras dan ruang keluarganya? Oke nggak? Karena tanpa sadar kita udah sampai lagi nih kak di ujung video. Semoga video desain rumah 5x12 yang berada di lahan terbatas ini tetap bisa menginspirasi agansista yang memiliki ukuran yang sama. Rumah di lahan mungil bisa tetap keren kan kak? Jadi semangat ya menjemput rezekinya supaya nanti renovasi rumahnya bisa sekeren ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan dalam penyampaian. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya. Bye.